ada nih 3 pasangan yang menargetkan tax ratio-nya yang berbeda-beda. Kemudian karena kita orang-orang yang optimis, kita mencoba untuk bagaimana ketika target tertinggi itu kita coba breakdown dari tahun ke tahun. Dan tentu nanti kita juga lebih bisa melihat ketika kita breakdown dari tahun ke tahun dengan asumsi-asumsi yang dibangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di deskripsi channel dalam program Arif Bijak, Arif Bicara Pajak. Di episode kali ini kita akan merespon pertanyaan-pertanyaan sahabat Arif Bijak sekalian kaitan dengan step by step tahun per tahunnya untuk kemudian bisa mencapai tax ratio di 2029 itu adalah 23%, kemudian dengan asumsi pertumbuhan ekonomi tiap tahun 7%, itu tahapan-tahapannya seperti apa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita dalam setiap publikasinya itu menggunakan tax ratio dalam arti sempit, yaitu membandingkan antara penerimaan perpajakan dalam hal ini di dalam APBN kita dengan jumlah PDB. Nah, kita akan lihat step by stepnya tahun dari tahun ke tahunnya. Kita menggunakan titik tolak, titik berangkat dari tahun 2024 sebagaimana APBN sudah mulai berlaku di Januari ini, APBN 2024. Di situ diurai, dijelaskan bahwa untuk target penerimaan perpajakan itu di angka 2.310 triliun. Ketika kita take ini kita belum mendapatkan data rilis resmi dari pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi di 2023. Sehingga kita menggunakan asumsi di 2023 adalah 5%. Dengan titik berangkat dari 2022 bahwa PDB kita di angka 19.588 triliun, maka ketika ada pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, PDB di 2023 menjadi 20.567 triliun. Kemudian berangkat dari situ kita menggunakan asumsi-asumsi yang ada di dalam APBN 2024 bahwa di situ target pertumbuhan ekonominya adalah 5,3%. Kemudian target penerimaan perpajakannya di tahun 2024 sebesar 2.310 triliun, sehingga di situ ada peningkatan penerimaan perpajakan sebesar 155 triliun, dan itu ekuivalen dengan 7,2%. Berdasarkan asumsi di APBN tidak melebihi juga tidak kurang, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, kemudian penerimaan perpajakannya di 2.310 triliun, maka tax ratio pada 2024 adalah sebesar 10,67%. Nah, kemudian dari 2024 ini, setelah tadi kita menggunakan asumsi berdasarkan data APBN, di 2025 dengan pertumbuhan sebesar 7%, maka PDB kita di 2025 menjadi 23.173 triliun. Nah, dengan angka PDB itu yang meningkat 7% dari PDB 2024 yang sebesar 21.657 triliun, kemudian karena target dari 10,67 ke 23%-an itu adalah sekitar 12,5%. Dalam 5 tahun kita tambahkan setiap tahun
tax ratio kita harus naik sebesar 2,5%. Sehingga tax ratio kita di tahun 2025 itu menjadi 13,17%. Ketika tax ratio 13,17%, maka penerimaan perpajakan kita di 2025 adalah 3.051 triliun, atau ada kenaikan yang sangat luar biasa dari tahun sebelumnya sebesar 741 triliun, atau dalam persentase sebesar 32%. Tentu ini angka yang cukup luar biasa ya ketika kita melihat peningkatan target di 2024 di APBN ini hanya sekitar 9%. Tapi di tahun 2025 sampai dengan 2029 dengan peningkatan tax ratio masing-masing di 2,5%, kemudian pertumbuhan ekonomi di 7%, maka di tahun 2025 itu pertumbuhannya harus 32% penerimaan perpajakannya. Kemudian kita lanjut di tahun selanjutnya, di tahun 2026. Dengan asumsi yang sama, persentase 7%, pertumbuhan ekonomi 7%, ditambah kemudian juga adalah pertumbuhan tax ratio juga 2,5%, karena tadi dibagi rata sebagaimana di awal sudah kita jelaskan. Di tahun 2026 tax ratio kita adalah 15,67%. Nah, dengan peningkatan tax ratio itu, maka penerimaan perpajakan adalah di angka 3.885 triliun. Oke, tadi dengan adanya pertumbuhan 7%, maka di 2026 dengan asumsi 7% tadi, PDB kita adalah di 24.796 triliun. Nah, itu angka-angka, dan di tahun 2026 itu juga pertumbuhan penerimaan perpajakan adalah 833 triliun, dan dalam persentase dibanding dengan penerimaan pajak sebelumnya adalah 27,3%. Lagi-lagi saya harus sampaikan bahwa ini angka yang sangat luar biasa dibanding dengan misalkan pertumbuhan penerimaan perpajakan kita 2-3 tahun terakhir ini yang di angka ya single digit lah, maksimal di sekitar 9% untuk 2024. Nah, tapi memang angka-angka ini memang harus kita jabarkan untuk bagaimana kemudian melihat apakah angka 23% itu menjadi sesuatu yang masuk akal, atau ini adalah sesuatu yang jauh panggang dari api. Kemudian di 2027 dengan asumsi 7% tadi pertumbuhan ekonomi, sehingga PDB asumsinya menjadi 26.531 triliun. Kemudian tadi tax ratio dari 15,67 naik 2,5 jadi 18,17%. Kemudian pertumbuhan pajaknya, karena dengan tax ratio sebesar itu, kemudian PDB sebesar itu, penerimaan perpajakannya di angka 4.820 triliun. Itu ada kenaikan sebesar 935 triliun atau ekuivalen dengan 24,1%. Kemudian kita lanjut di tahun 2028 dengan lagi-lagi 7% pertumbuhan, itu akan menjadi PDB-nya akan menjadi 28.389 triliun. Kemudian dengan tax ratio yang kita naikkan lagi 2,5% dari tahun sebelumnya, di tahun 2027 berarti 2008 di angka 20,67%, itu penerimaan perpajakan menjadi 5.867 triliun, dan itu naik dari tahun sebelumnya sebesar 1.047 triliun atau ekuivalen dengan 21,7% itu peningkatannya. Nah, kemudian di tahun 2009, di tahun di mana target 23% itu dicanangkan, itu dengan asumsi yang sama tadi, PDB 7% dan kenaikan tax ratio 2,5% setiap tahunnya, PDB kita di 2029 di angka 30.376 triliun. Kemudian penerimaan perpajakannya di 7.037 triliun, dan pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 1.170 triliun, dan itu
ekuivalen dengan 19,9% dari penerimaan perpajakan di tahun sebelumnya. Nah, dengan peningkatan 2,5% dari mulai 2025 sampai dengan 2029, maka kalau ini berjalan sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana kita uraikan di dalam episode kali ini, maka di 2029 tax ratio kita di angka 23,17%. Nah, ini ada dua asumsi baku yang dipakai adalah pertumbuhan tax ratio kita bagi rata karena ada selisih dari 2024 ke 2009 adalah sekitar 12,5%. Kita bagi 5 tahun sehingga menjadi 2,5%. Kemudian pertumbuhan ekonominya baku pasti di angka 7% setiap tahunnya. Tentu dalam pelaksanaannya nanti kita bicara angka 7% misalkan, itu juga selama berapa tahun terakhir itu juga tidak mudah dicapai pertumbuhan di angka 7% bisa konsisten seperti itu. Kita beberapa tahun ini konsisten di angka kisaran di plus minus 5% lah begitu. Jadi tentu ini membutuhkan upaya ekstra jikalau memang yang ditargetkan sampai dengan 2029 adalah 23%. Yang perlu kami pertegas atau perjelas di dalam episode ini adalah bahwa kita tidak sedang bicara memihak atau tidak memihak dari paslon manapun atau paslon tertentu, tapi kita sedang bicara ada nih 3 pasangan yang menargetkan tax ratio-nya yang berbeda-beda. Kemudian karena kita orang-orang yang optimis, kita mencoba untuk bagaimana ketika target tertinggi itu kita coba breakdown dari tahun ke tahun. Dan tentu nanti kita juga lebih bisa melihat ketika kita breakdown dari tahun ke tahun dengan asumsi-asumsi yang dibangun, itu juga nanti kita akan lebih bisa melihat apakah step-step ini menjadi realistis atau tidak. Sahabat-sahabat Arif Bijak sekalian bisa lebih jernih lagi, lebih clear lagi dalam melihat, dalam menilai tentang perdebatan-perdebatan mengenai tax ratio yang selama ini berkembang. Terima kasih atas perhatian dari sahabat Arif Bijak sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Dan sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.